Assalamualaikum Ahwat. Aku ada pantun nih, lontong Medan, pakai kuah santan. Makanya sambil santai di taman. Ahlan wa sahlan, di kajian subuh Ramadan. Abis sahur please jangan, ngantuk keterusan. Bismillahirrahmanirrahim. Teteh, sebelumnya izin suara aku kedengeran? Ada ya? Kedengeran. Alhamdulillah. Aku ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Robi sohri sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi, untuk menimba ilmu di acara kajian subuh Ramadan 1447 Hijriah bersama Ahwat Al-Latif dengan tema Al-Quran dan Wanita Muslimah. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai kepada kita umatnya sampai akhir zaman. Amin. Bismillah teteh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofi dari Ahwat Al-Latif yang insya Allah akan membersamai teteh-teteh pada kajian subuh hari ini ya. Ahlan wa sahlan ya teteh-teteh semuanya. Terima kasih banyak yang sudah masih istiqomah untuk tetap ikut kajian Ahwat Al-Latif ini walaupun secara online, walaupun mungkin masih rada ngantuk ya, tapi Masya Allah sama Allah kita sama-sama selalu diberikan waktu untuk bisa menimba ilmu ya. Teteh izin untuk mengingatkan kembali adab bermajelis selama mengikuti kajian subuh Ramadan. Yang pertama, luruskan niat karena Allah. Yang kedua, hadir tepat waktu dan bersiap sebelum kajian dimulai. Yang ketiga, menggunakan nama yang jelas saat bergabung di Zoom. Lalu menyalakan kamera bagi yang memungkinkan dan fokus mendengarkan dan mencatat faedah ilmu. Selanjutnya, bertanya dengan adab dan waktu yang dipersilahkan dengan format nama _domisili _pertanyaan. Yang kedelapan, dilarang menyebarkan link Zoom tanpa izin panitia. Dan yang terakhir, apabila terdapat peserta Ikhwan yang bergabung, mohon untuk menginformasikan kepada admin grup Teh Anissa Latifah ya.
Oke, teteh selain itu juga aku mau ngingetin untuk bersedekah di waktu terbaik ya, sedekah subuhnya dengan scan QRIS Ahwat Alatif yang sudah di-share di kolom komentar dan di grup kajian ya. Silahkan untuk teteh-teteh bisa dinyalakan kameranya dan menggunakan virtual virtual background yang sudah dibagikan ya. Teteh, mari kita buka acara kajian subuh hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, supaya majelis kita ini selalu diberkahi oleh Allah dan selalu diridhoi oleh Allah, mari sama-sama teteh bisa buka mushafnya dengan membacakan surat Az-Zumar ayat 61 sampai 65 ya. Dan insya Allah pembacaan ayat suci Al-Quran ini akan dibawakan oleh atau akan dilantunkan oleh Teh Amel. Teh Amel uh, sudah ada di sini. Alhamdulillah sudah teh. Alhamdulillah. Assalamualaikum Teh Amel. Waalaikumsalam. Suara aku jelas Ya Allah ya teh? sudah sangat siap ya sepertinya. Teh Amel, mangga waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Mangga teteh-teteh boleh dibuka mushafnya di surat Az-Zumar ayat 61 hingga 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yunazzillahu allazina ittaqaw bimafazatihim لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين Sadaqallahul Azim. Mangga Teh Sofi, balik lagi ke Teh Sofi ya. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Maha benar. Alhamdulillah maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga keberkahan terus mengalir untuk yang membacanya dan begitu juga bagi kita yang mendengarkannya. Ya, teteh-teteh semuanya, ya sebelum kita mendengarkan ilmu cinta dari Umi Aisyah, ya aku ada sedikit info nih dari admin bahwa akan ada hadiah menarik buat teteh-teteh semua yang dari hari pertama sampai dengan hari ini masih tetap istiqomah ikut kajian subuh bersama Ahwat Alatif. Nih aku mau absen dulu. Ada nggak di sini teteh-teteh yang dari hari pertama sampai dengan hari ke-10 masih istiqomah ikut kajian? Coba aku mau lihat. Teteh boleh komen di kolom komentar. Ada yang dari hari pertama sampai dengan hari ini tetap istiqomah ada. Alhamdulillah hadir terus, Masya Allah. Nah, teteh-teteh yang hadir terus dari hari pertama sampai dengan hari ke-10, ya, aku mau denger dong testimoninya. Asik testimoni ya. Enggak, ini pesan dan kesan ya. Pesan dan kesan teteh selama mengikuti kajian online Ahwat Alatif. Boleh langsung raise hand ya. Nanti ada sesuatu lah pokoknya mah. Boleh ada yang berani? Aku hitung ya sampai 10. Apakah ada teteh-teteh? Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Atau karena ini kan kita di pertengahan ya, 10 hari ke depan kita masih ada kajian juga. Kalau misalkan tiba-tiba ada teh
kayaknya aku pengen 10 hari terakhir ada apa gitu. Insya Allah kalau memang memungkinkan kita bisa fasilitasi gitu di kajian ini. Apakah ada yang berani untuk testimoni pesan dan kesannya? Oh, Masya Allah ada Teh Teni ya? Ya, Iya, Masya Allah. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Teteh boleh perkenalkan dulu namanya, dari mana, dan langsung ke pesan dan kesan. Silakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Teh Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teni dari Cirebon. Ya, Insya alhamdulillah. Allah. Saya tuh sebelumnya nggak kenal dengan komunitas Ahwat Al-Latif ini gitu ya. Saya hanya dapat di Instagram. Dan alhamdulillah selama sampai hari ini eh, saya tiap hari ikut, meskipun ada beberapa yang sambil ngantuk-ngantuk gitu ya. Tapi luar biasa, saya baru menemukan kajian yang apa ya namanya, pokoknya daging banget gitu ya. Masya Allah. Saya betul-betul banyak belajar gitu ya dari Umi Aisyah dan lain sebagainya. Bahkan sampai saat ini saya suka DM ke Ibun gitu ya. Saya pengen belajar, saya tanya-tanya buku-buku apa yang bisa dipelajari. Jadi yang jelas terima kasih banyak untuk Ahwat Al-Latif. Terus mungkin konsisten membantu kami yang lagi belajar dan doakan kami juga bisa terus istiqomah. Terima kasih. Itu aja mungkin Teh Masya Sofi. Allah. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah, Teh Teni, Barokallah ya, walaupun kita ketemunya secara online, Insya Allah nanti Teh Teni kami tunggu, semoga ada rezekinya, semoga ada kesempatannya kita bisa bersilaturahmi langsung di Masjid Tercinta Al-Latif ya Teh. Amin, amin. Oke, Alhamdulillah, Teteh nanti boleh hubungi admin kita ya, Teh Nisa. Ya. Oke, ternyata teman-teman, teteh-teteh, masih ada satu hadiah lagi, tapi karena waktu tidak memungkinkan ya, karena kita rada di, ya namanya sampai waktunya kan terbatas ya. Jadi untuk satu orang lagi, teteh-teteh boleh nanti langsung bikin pesan dan kesannya di Instagram ya, nanti tag ke Ahwat Al-Latif ya. Kita tunggu untuk yang nanti pesan dan kesan yang paling menyentuh ya, insya Allah nanti akan dihubungi oleh admin kita Teh Nisa. Alhamdulillah, barokallah ya teteh-teteh. Oke, teteh-teteh, sebaik-baiknya ilmu dipahami, diamalkan, dan disampaikan kembali. Teteh-teteh juga bisa mencatat resume terbaiknya, lalu nanti bisa disebarluaskan kebermanfaatannya dengan tag ke Instagram Ahwat Al-Latif. Bismillah, semoga Allah meridhoi jalan kita mencari ilmu. Oke, teteh-teteh, nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh langsung diisi, maksudnya boleh di drop di kolom komentar terlebih dahulu ya. Oke, teteh-teteh izin kita foto bersama dulu ya. Kita mendokumentasikan kebahagiaan ini ya, supaya selalu teringat nanti pas lihat galeri teh, iya aku pernah kajian di Ahmad Al-Latif gitu. Teteh-teteh dari multimedia sudah siap? Oke, mantap. Oke, kita mulai ya. Slide pertama dulu. Oke. Senyum terbaiknya silahkan dipancarkan. Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut lagi. 1, 2, 3. Masih ada? Oke. 1, 2, 3. Sudah? Aman, Teh? Ada lagi nggak? Sudah. Oke. Insya Allah sekarang sudah hari ke-10 ya. Kita akan membahas terkait sebentar Teh, maaf. Izin ya Teh sebentar. Oke. Sudah hari ke-10. Teteh yang masih fokus ini akan membahas apa ya? Dengan Umi Aisyah kita akan membahas tentang apa materinya? Judulnya Al-Quran Al-Walid ya. Insya Allah, apakah Umi sudah membersamai kita? Bismillah, Teh Sofi hadir.
Assalamualaikum Umi. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Damang teh? sehat. Alhamdulillah. Amin. Umi, apa kabar, sehat? Alhamdulillah teh sehat. Alhamdulillah, Masya Alhamdulillah. Allah ya. Teteh, Umi Aisyah merupakan asatida dan pembina Akhwat Alatif. Beliau juga aktif mengisi liko atau holakoh di Bandung dan pengajar bahasa Arab. Teteh, boleh dipersiapkan dulu duduk ternyamannya. Jangan sampai nundutan ya, bismillah. Karena ini ilmunya cinta banget lah. Pokoknya dari Umi Aisyah memang daging banget ya, insya Allah. Tangki kekosongan hati kita insya Allah hari ini akan diisi oleh Umi Aisyah. Umi Aisyah, mangga, Sofi persilahkan. Baik, syukran jazakillahu khairan teh Sofi. Kita mulai bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibana wa qudwatuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya teteh-teteh? Semoga Allah yang Maha melindungi kita selalu melindungi kita dalam kebaikan. Insya Allah hari ini kita akan membahas Allah Al-Wakil. Ya, Allah Al-Wakil. Kita harus selalu katakan di dalam hidup kita, ya Allah, mengenalmu adalah hal terindah dalam hidupku. Umi ingin mengajak antuna semua untuk berkenalan dengan Allah Al-Wakil. Ya, Allah Al-Wakil. Ya, orang Allah yang, ya kita tuh kayak punya wakil ya. Ya, Allah yang maha mewakili. Kalau Umi tanya, apakah antuna merasa lemah? Bahkan mungkin merasa seperti burung yang terpotong sayapnya. Sudah tidak lagi mampu terbang. Mari kita mulai dengan mengenal kembali nama Allah yang mulia, Al-Wakil. Kita selami kedalaman maknanya. Dan bebaskan diri kita dari kelemahan, kecemasan, dan kesepian di bawah naungan Sang Pelindung. Al-Wakil, satu-satunya zat yang patut kita andalkan, yang kita harus menaruh kepercayaan dan tidak meminta perlindungan kecuali kepadanya. Jangan berpaling darinya, jangan menaruh kepercayaan selain kepada Allah. Bahkan jangan menggantungkan harapanmu kepada selain Allah. Semua hal yang hari ini tidak mampu kita gapai, tidak mampu kita realisasikan, maka hanya Allah lah yang mampu. Allah lah yang mampu melakukan itu. Yakin. Kita mesti yakin dengan tulus. Berjalan di bawah perlindungannya dari panas kekhawatiran. Berjalan di bawah pelindungannya dari hujan intrik, bahkan angin dunia yang mengganggu. Allah adalah Raja yang paling hebat, mulia yang menjadi pelindungmu, yang memenuhi segala kebutuhan kalian. Yang kalau setiap urusan kita serahkan kepada Allah, maka akan terlaksana dengan sempurna dan beres. Lalu sekarang pertanyaannya, apa yang kita tunggu? Kenapa kita masih menunggu untuk kembali dan bersandar hanya kepada Allah?
Tahu nggak kalian? Kisah cinta yang paling tulus. Kisah cinta yang paling indah. Kisah cinta itu adalah kisah cinta antara sang pencipta dan hambanya. Akhwati fillah, Allah menciptakan kita lemah agar kita bisa merasakan nikmatnya bersandar kepada Allah. Masalah besar, penderitaan berat, kekhawatiran yang sungguh luar biasa. Apakah mungkin di luar kuasa Allah? Wa tawakkal 'alal azizir rahim. Jadi sekarang waktunya. Ya betul, sekarang waktunya kita kembali kepada Allah Al-Wakil. Melepaskan lelah kita dengan berserah. Tawakal kepada Al-Wakil. Agar segera hilang penyakit dari diri kita. Penyakit apa? Penyakit ingin mengendalikan segalanya. Banyak dari kita stres. Karena apa? Karena ingin semua hal berjalan sesuai rencananya. Anak harus begini, suami harus begitu, urusan harus begini, yang ini harus begini, 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 urusan harus lancar. Lalu ketika semua meleset, kita hancur. Padahal kita adalah hamba, bukan pengatur semesta. Tugas kita hanyalah ikhtiar, berusaha. Sedangkan tugas Allah adalah menentukan hasil. Mengenalnya kita Allah sebagai Al-Wakil, yang maha mewakili, yang maha menolong, berarti memberikan kuasa penuh kepada Allah untuk mengurus urusan kita. Coba kita lihat surah At-Tolak, ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah. Apa Allah akan berikan apa? Allah akan berikan kecukupan. Surah At-Tolak memberikan kepada kita rasa aman bahwa siapapun yang bersandar kepada Allah, dia tidak akan pernah jatuh selama dia punya Allah. Kata hasbuhu, ya kita sudah pernah bahas sebelumnya. Ya, itu benar-benar kecukupan yang kita udah benar-benar cukup absolut. Hanya Allah saja. Iya, hanya Allah saja. Yang berarti Allah akan pasang badan. Kita nggak perlu cemas berlebihan. Karena apa? Karena ada zat yang maha kuat di belakang kita. Ya, kita tahu bahwa ada Allah yang ada di belakang kita. Allah itu maha penyayang, akhwat. Kepada hamba-hambanya lebih dari ibu kepada anaknya. Kasih sayang Allah itu sangat besar kepada kita. Menurut kalian, seandainya kasih sayang Allah itu lebih besar daripada ibu kepada anaknya, hari ini, menurut kalian, apakah ada ibu yang tega melemparkan anaknya ke dalam api? Tidak mungkin. Selamanya ia pasti akan berusaha untuk mencegahnya. Antuna harus tahu bahwa ternyata jatuh cinta kepada Allah seindah itu. Kita tidak peduli sebanyak apapun hak orang-orang di sekitar kita mengkhianati kita. Tapi kita tahu ada Allah yang maha memeluk kita. Cinta yang menerima semua kekurangan, memaafkan semua kesalahan, menyayangi tanpa batas,
Bukankah kita tahu bahwa itu cinta yang tulus? Maka beruntunglah, beruntunglah bagi siapapun yang menjadikan Allah sebagai Tuhannya. Beruntunglah bagi siapapun yang menjadikan Allah kekasihnya. Karena mengenal Allah adalah hal terindah. Mengenal Allah adalah hal terindah dalam hidup kita. Tawakal kepada Allah bukan berarti kita diam, pasrah tanpa berusaha. Ya, lalu bagaimana sih tawakal yang benar itu? Rasulullah SAW mengajarkan bahwa tawakal harus dibarengi dengan usaha maksimal. Dalam hadis At-Tirmidzi, Rasulullah SAW menyampaikan, jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberi kalian rizki sebagaimana Dia memberi rizki kepada seekor burung. Di pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Kita perhatikan di hadis ini. Kalau hadis ini mengatakan burung itu pergi, itu berarti burung itu berusaha, bukan hanya diam di sarangnya. Dan biarkan al-wakil akan bekerja saat kita sudah melakukan bagian kita. Banyak orang yang mengira bahwa nikmat terbesar dari Allah itu uang yang banyak, rumah yang besar, bisa jalan-jalan ke luar negeri, istri yang cantik, suami yang tampan, anak-anak yang berbakti, memiliki jabatan, prestasi. Tapi sesungguhnya nikmat terbesar adalah Allah berkenan memasukkan iman ke dalam hati kita. Allah izinkan kita untuk menyebut dan menyembahnya. Karena nanti di akhirat, semua itu tidak berarti kecuali iman dan amal saleh. Baru mungkin ketika kita sudah benar-benar sampai di akhirat, baru kita benar-benar menyadari bahwa sejatinya apa yang Allah berikan dari nikmat dunia tidak ada apa-apanya. Jika dibandingkan dengan nikmat yang sudah Allah berikan berupa sholat kita, zikir kita, sedekah kita, berbaktinya kita kepada orang tua, amal-amalan kita yang lain. Kita harus sadar bahwa mengenal Allah adalah hadiah terindah dari Allah. Allah menjadikan kita beriman adalah bentuk kasih sayang terbesar Allah kepada hambanya, kepada kita. Karena boleh jadi ahwat, hari ini banyak orang yang meninggalkan Allah. Banyak hari ini yang durhaka kepada Allah. Banyak hari ini mungkin yang protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa aku begini? Kita juga mungkin bukan orang yang lepas dari memprotes Allah. Bahkan mungkin setiap hari kita selalu mengeluh. Mari kita belajar bagaimana tawakalnya Rasulullah SAW dalam peristiwa hijrah. Kita tahu bahwa setelah Rasulullah SAW mendapatkan perlakuan yang enggak semestinya, mendapatkan perlakuan yang begitu menyakitkan oleh orang-orang Makkah ketika itu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin dan Rasulullah untuk hijrah. Ketika Rasulullah SAW hendak hijrah, beliau tidak hanya diam pasrah. Diam atau bahkan mungkin mengatakan, ya udahlah gimana Allah aja, saya diam aja. Tapi Rasulullah merencanakan strategi dengan sangat matang.
menyewa petunjuk jalan, memilih gua untuk bersembunyi sementara, bahkan mengatur siapa yang membawa makanan, bahkan pemilihan rute yang nggak biasa. Nah, kita pengen tahu, terus bentuk tawakalnya di mana? Yaitu ketika sedang bersembunyi di gua Thur. Ini bahwa momen Al-Wakil, ketika kaum kafir sudah berada di mulut gua. Rasulullah ada di dalam gua bersama Abu Bakar. Rasulullah yang ketika itu gua itu terlalu benar-benar kecil gitu, cukup untuk hanya berdua. Abu Bakar merasa takut karena Abu Bakar tahu kalau seandainya orang-orang Quraisy ketika itu melayangkan pandangan ke kaki mereka, maka mereka akan ketahuan. Namun di sini Rasulullah tenang dan berkata, La tahzan, innallaha ma'ana. Kamu jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Lakukan akhwat, lakukan bagianmu 100%. Lakukan apa yang bisa kamu ikhtiarkan. Lakukan segenap usahamu. Lakukan bagianmu 100%. Lalu titipkan hasilnya kepada Allah 100%. Disitulah ketenangan kita berada. Kita belajar lagi ketawakalan dari seorang perempuan. Ya, dari siapa kita belajar? Dari ibunda Nabi Musa alaihissalam. Ya, kita tahu ibunda Nabi Musa alaihissalam ketika itu berada di Mesir. Ya, dipimpin oleh seorang Firaun yang kejam. Lalu suatu hari Firaun itu bermimpi, ahwat. Bermimpi mimpinya itu apa ya? Pokoknya ada mimpi. Setelah mimpi itu ditakwilkan, saya lupa bentuk mimpinya. Tapi setelah mimpi itu ditakwilkan, maka pentakwil mimpi itu mengatakan, Firaun, kerajaanmu akan runtuh oleh seorang pemuda Bani Israel. Ya, maka karena ketakutan itu, Firaun memerintahkan semua bayi laki-laki yang lahir untuk dibunuh. Ya, itu terus terjadi sampai orang-orang Kipti ketika itu, orang-orang Mesir ketika itu protes kepada kebijakan Firaun. Mereka mengatakan kalau semua laki-laki Bani Israel kalau semua anak laki-laki Bani Israel kau bunuh, lalu dari mana kita akan mendapatkan pelayan kami? Tuh ya, jadi memang ketika itu Bani Israel itu terzolimi di Mesir ketika itu. Ya, akhirnya kebijakan berganti menjadi 1 tahun dibunuh, 1 tahun dilepas. Dan Nabi Musa lahir, qaddarullah, dan itu adalah pengaturan Allah. Di tahun semua bayi laki-laki dibunuh. Ketika ibunda Nabi Musa, ya mungkin dulu kan gak ada USG ya, gak tahu anaknya laki atau perempuan. Pokoknya hamil saja. Baru setelah melahirkan tahu ini anak laki-laki atau perempuan. Begitu lahir ternyata laki-laki. Ibunda dan Ibu tahu betul bahwa ini adalah tahun di mana setiap bayi laki-laki akan dibunuh. Dia khawatir, dia cemas. Rasa sayangnya sebagai ibu menolak untuk diam bahwa menerima bahwa tahun ini setiap bayi laki-laki akan dibunuh. Di tengah kekhawatiran itu, di tengah kecemasan itu,
Nabi Musa berharap, ibunda Nabi Musa berharap solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ibunda Nabi Musa untuk menghanyutkan bayinya ke Sungai Nil demi menyelamatkan bayi itu dari Firaun. Kita tahu secara logika manusia ini cukup berbahaya, bahkan sama saja, bahkan sama aja dimasukkan ke kotak, dihanyutkan di Sungai Nil dengan diam dan menunggu eksekusi dari para algojonya Firaun, sama saja membunuh bayi ini. Ya, karena apa? Karena Sungai Nil ketika itu pun ya tidak setenang hari ini, ya. Mungkin kita akan sebut seperti kondisi air kalau kita lagi arum jeram. Ya, jadi secara logika sama saja. Tapi karena tawakalnya kepada Allah, karena taatnya kepada Allah. Ya, jadi walaupun ini secara logika ini sama saja berbahaya, namun karena hati ibunda Nabi Musa tetap tenang, karena ia menitipkan, karena dia bertawakalkan, ya, karena dia bertawakal menitipkan anaknya kepada Al-Wakil, ibunda Nabi Musa dengan sangat yakin mentaati perintah Allah, walaupun perintah itu menyelisihi logikanya, menyelisihi hatinya. Siapapun dari kita tidak pernah mampu untuk menjaga siapapun yang kita sayangi. Benar-benar 100% kita bisa menjaga mereka. Anak-anak, masa depan mereka, ya, masa depan kita, kesehatan kita. Kita tidak akan pernah mampu menjaga itu. Maka selalu titipkan kepada Allah. Karena Allah sebaik-baik penjaga. Ketika kita menitipkan segala urusan kita kepada Allah, kita tidak akan pernah mendapati kecuali yang kita titipkan kepada Allah, ya, menjadi apa? Ya, sebaik-baik penjagaan akan mendapatkan sebaik-baik penjagaan. Coba kita perhatikan bagaimana sering dari kita mencoba untuk mengatur segala urusan kita. Apakah manusia itu sempurna? Adakah hari ini manusia yang sempurna yang tidak memiliki aib atau kekurangan? Tidak ada. Tidak ada. Meski begitu, kita hari ini tetap bisa jatuh cinta kepada seseorang. Aib dan kekurangannya tidak menghalangi kita untuk mengaguminya. Maka kebayang ya, coba bayangkan, jika tidak ada yang memiliki aib dan kurang, tentangnya hanya tentang keindahan dan kesempurnaan. Ditambah, ia sangat baik dan sayang kepada kita. Seberapa mudah sebenarnya kita jatuh cinta kepadanya? Pastilah akan sangat-sangat mudah. Dan dia adalah Rabb kita, yang suci ahwat dari semua aib dan kurang. Kita tidak akan pernah menemukan titik untuk dikritik. Ya, kita tidak akan pernah menemukan titik dari Allah untuk dikritik, celah untuk dibenci. Dan dari sisi yang bisa membuat kita kehilangan rasa kepada Allah. Allah itu sempurna. Tidak seperti hubungan kita dengan manusia yang dihiasi banyak kekecewaan. Dan itu wajar. Sebab apa? Sebab manusia itu tidaklah sempurna. Maka ketika kita menggantungkan segala hubungan kita dengan manusia kepada Allah, kita akan merasakan tenang, tenang, dan tenang. Kebaikan, kebaikan, kebaikan. Karena itu
jatuh cinta termudah adalah sebenarnya jatuh cinta kita kepada Allah. Karena apa? Karena kita jatuh pada kesempurnaan itu sendiri. Kita mencintai manusia yang banyak kurangnya saja begitu mudah, apalagi mencintai yang tidak memiliki kurang sedikit pun. Tapi jika ternyata kita mendapatkan kesulitan untuk jatuh cinta kepada Allah, kemungkinan besar karena kita tengah menutup mata dan hati kita. Birunya lautan, hijaunya gunung, jingganya senja, apalagi segala keindahan itu hanyalah sebuah kegelapan pekat di hadapan mata yang tertutup. Maka apa yang harus kita lakukan? Buka mata, bukalah. Dan kita akan benar-benar tertakjub-takjub dengan keindahannya. Buka mata kita. Kita akan tertakjub-takjub melihat keindahan Allah. Melihat bagaimana Allah mengatur hidup kita. Ya, Allah terbebas dari celah dan kurang. Dan pastinya siapapun dari kita akan mendapatkan keselamatan selama dia berlindung kepada Al-Wakil. Kalau kita mengatakan aku overthinking, padahal kita punya Allah. Ya Allah, aku tuh lagi ngehadapin sesuatu yang benar-benar besar. Padahal pertolongan Allah jauh lebih besar. Ya Allah, ini benar-benar buntu. Bagi kamu iya, tapi enggak bagi Allah. Tapi aku tuh nggak dekat sama Allah. Kita memang tidak dekat sama Allah. Tapi Allah selalu dekat sama kita. Aku belum yakin. Aku belum yakin. Maka sekarang adalah waktunya yang paling tepat untuk kita belajar yakin. Momen-momen genting seperti ini yang hadir dalam hidup kita, agar kita serahkan semuanya kepada Allah. Boleh jadi setiap ujian yang Allah berikan kepada kita, agar pada akhirnya kita menyerah dan kembali kepada Allah. Lalu kemudian menjadikan Allah satu-satunya tempat dia mencari keamanan dan perlindungan. Kalau hari ini kita merasa takut, takut itu adalah alarm pengingat. Pengingat apa? Untuk kita melihat ini akibat kamu mencoba menanggung semuanya sendirian. Padahal kamu punya Allah. Kita sebagai orang beriman harus sadar bahwa sejatinya kita tidak pernah menjalani apapun sendirian. Selalu ada Allah yang mengawasi. Saat seandainya kaki kita takut untuk melangkah, kaki kita ragu untuk melangkah, maka ingatlah ada Allah yang mengawasi. Allah tidak akan pernah membiarkan kita jatuh. Pun seandainya jatuh, maka Allah pasti akan selamatkan. Saat masalah menghimpit hidup, saat dada begitu sesak, pikiran kita tidak melihat adanya jalan keluar sama sekali, maka ingatlah ada Allah yang mengawasi kita. Ada Allah yang menjaga kita. Kita tidak sedang menghadapi semua ini sendirian. Minta tolong sama Allah.
pasti Allah tolong. Mau sampai kapan kita mencari pertolongan kepada selain Allah, Ahwat? Karena seringkali bukan kita nggak ditolong sama Allah, tapi kita sendiri yang menolak untuk ditolong oleh Allah. Saat kita punya masalah, kita malah pergi kepada selain Allah. Saat kita jatuh, saat kita terluka, kita malah mencari obat kepada selain Allah. Kita malah mencari obat untuk menjauh dari Allah. Allah sayang sama kita semua. Allah sayang kepada kita. Maka mendekatlah kepada Allah. Mendekatlah kepada Allah. Tidak ada yang jauh lebih sayang kepada kalian semua di dunia ini kecuali Allah. Yang bisa membuat kita jatuh banyak. Tapi yang bisa membuat Allah jatuh tidak mungkin ada. Karena itu sandarkanlah hidupmu kepada Allah. Yang membuat kita yang bisa membahayakan kita banyak. Maka mintalah bantuan kepada Allah. Yang bisa membuat segala rencana kita gagal banyak. Tapi tidak mungkin bagi Allah kalau kita bergantung kepada Allah. Kita kuat bukan karena kita kuat. Tapi karena kita punya Allah. Allah yang maha perkasa. Allah yang kuat. Allah Al-Aziz. Allah Jabbar. Dunia yang kita tinggali ini, Ahwat, tidak berjalan sendiri. Ada pemiliknya. Ada Allah yang mengatur. Matahari, bulan, bintang. Semua tunduk kepada Allah. Maka kalau kita menginginkan semua hal yang ada di alam semesta ini, dekati pemiliknya. Bangun hubungan baik sama Allah. Jika Allah berkehendak, Allah akan memerintahkan semua kekayaan mendatangi kita. Kalau Allah memerintahkan jalan keluar menghampiri kita, semua jalan keluar akan datang. Ini tidak bisa terbantahkan, Ahwat. Semua tunduk kepada Allah. Kalau Allah mau, Allah bisa saja menciptakan dunia ini dalam bentuk hitam putih. Tapi Allah menciptakan warna-warni. Karena warna itu, kita sering terkagum-kagum melihat indahnya langit di pagi hari. Coba deh sekarang. Antuna lihat langit di pagi hari ini. Ya, Biko darilah samping Umi langsung jendela besar. Umi bisa melihat bagaimana awalnya langit gelap. Pelan-pelan ada cahaya dan mulai terlihat membiru. Cobalah Antuna lihat bagaimana hijaunya gunung-gunung. Birunya langit. Kita bisa tertakjub-takjub dengan warna itu. Karena warna itu juga kita bisa milih baju. Ya, warna itu membuat hidup kita ini indah. Lalu kenapa kita selalu menolak warna-warni yang Allah berikan dalam hidup kita? Padahal warna itu yang membuat apa yang ada di dunia ini indah. Sepakat gak? Kalau semua hitam putih, ya, dan Allah bisa saja menciptakan dunia ini hitam putih. Menciptakan apapun yang ada di sekitar kita itu hitam putih. Warna itu loh, Ahwat. Warna itu yang membuat kita tertakjub-takjub. Warna itu yang membuat hidup kita lebih indah. Itulah kasih sayang Allah. Allah itu tidak hanya menciptakan kehidupan, tapi Allah juga menciptakan keindahan. Supaya setiap hidup ini bisa menikmati, supaya setiap yang hidup bisa menikmati keindahan. Jadi harus ada, harus ada yang berwarna. Maka hidup kita pun dibuat berwarna oleh Allah.
Kemarin bahagia, hari ini mungkin menangis. Kemarin tenang, hari ini mungkin merasa cemas. Ya, Allah yang menciptakan kita semua. Maka oleh karena itu, bersandarlah harus hanya kepada Allah. Karena Allah sebaik-baik penjaga. Jika Allah mau, kita bisa saja, ya Allah menciptakan hidung kita ini menghadap ke atas. Tapi Allah menciptakan hidung kita ini menghadap ke bawah. Kalau Allah mau, Allah bisa saja menciptakan kita misalnya seperti kucing berjalan dengan keempat kakinya misalnya. Nah, begitulah kasih sayang Allah. Allah itu memuliakan kita sebagai manusia. Allah bukan hanya menciptakan kehidupan, tapi Allah juga menciptakan dalam bentuk terbaik. Maka hidup kita pun adalah hidup terbaik yang didesain oleh Allah. Desain Allah adalah desain terbaik yang pernah ada. Hidup kita pun adalah desainnya Allah. Dan itu adalah yang terbaik. Hanya saja kadang desain Allah itu selalu kita rusak. Kita selalu ikut campur. Ya, sekarang mari kita mencari cara agar kita bisa menjadi hamba Allah yang al-wakil. Ya, biasakan kita wakilkan segala urusan hidup kita dengan kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil saat kita menghadapi masalah yang di luar kendali. Ya, kalau kita punya masalah di luar kendali kita, ingat, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita juga harus mulai belajar membedakan antara ikhtiar dengan hasil. Fokuslah pada proses. Allah memerintahkan kita untuk berjalan di jalan yang lurus. Tapi Allah gak pernah memerintahkan kita untuk kapan kita sampai. Hanya Allah memerintahkan kamu jalan di jalan yang lurus saja. Itu kita fokus pada proses kita. Kita fokus mendidik anak dengan baik. Kita fokus sebagai hamba, kita fokus sebagai anak. Jangan pernah menuhankan hasil. Serahkan hasilnya kepada Al-Wakil. Fokus saja sama prosesnya. Jika kita mulai merasa cemas, kita manage rasa cemas itu. Tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah ini wilayah kita atau wilayah Allah? Jika ini wilayah Allah, berhenti memikirkannya. Insya Allah, mudah-mudahan rasa cemas itu ya perlahan kembali hilang. Ya, lalu tidurlah setiap malam dengan tidur tenang. Sebelum tidur, serahkan semua urusan hari esok kepada Allah agar kita bisa beristirahat dengan nyenyak. Ya, kalau mau tidur tidur saja. Urusan besok serahkan kepada Allah. Sekarang, tolong semua orang menggenggam tangannya kuat-kuat. Genggam. Atau mau kayak gini boleh. Sekuat mungkin. Bagaimana rasanya? Nyaman gak? Kayak ada tekanan. Enak gak? Semakin kencang, Ahmad. Semakin kencang. Lalu perlahan-lahan lepas. Tekanan itu lepas. Lepas. Lepas.
Bagaimana rasanya? Nyaman ya? Awalnya kok asalnya sakit tangan. Ada tekanan di tangan yang boleh jadi ada sensasi pegal ya. Setelah kita lepas, kita jadi lega. Saat kita menggenggam tangan kita tadi kuat-kuat, itu ibarat kita sedang menggenggam masalah. Lalu ketika perlahan-lahan kita lepas, itu ibarat ketika kita pelan-pelan menyerahkan semua masalah kita kepada Allah. Lega banget. Dan itu ada efek yang membuat kita itu relaksasinya luar biasa. Lega banget. Ya. Nah coba pegang-pegang. Sakit itu, sakit ini. Ya, kalau begini nggak terlalu terasa. Tapi kalau tadi seperti ini, ada tekanan di kedua tangan. Terus tekan-tekan, semakin kita ingin menggenggam masalah, semakin kita ingin menyelesaikan masalah kita sendiri. Itu semakin berat, semakin terhimpit. Lalu ketika kita lepas pelan-pelan, ya kita akan mendapatkan efek tenang yang sangat luar biasa. Itu ibarat kita sedang bertawakal kepada Allah. Allah Al-Wakil tidak pernah mengecewakan hambanya yang menitipkan urusannya semua kepada Allah. Akhwat, berhentilah memikul beban dunia di pundakmu yang kecil ini. Lakukan apa yang kamu bisa, lalu biarkan Allah melakukan apa yang tidak kamu bisa. Karena saat kita berkata, ya Allah, aku menyerahkan segalanya kepadamu, ya Allah. Maka saat itulah pertolongan Allah mulai bekerja. Ya, Allah al-bisawab. Itu mungkin Teh Sofi yang bisa Umi sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dari yang disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Umi, jazakillah khair atas ilmunya, Masya Allah. Sopi nggak berhenti nangis jadinya. Alhamdulillah ya Umi. Ada highlight sedikit bahwa memang kita itu jangan menggantungkan diri kepada selain Allah ya Umi. Allah tidak akan meninggalkan kita dan Allah itu selalu jadi garda terdepan. Kasih sayangnya tidak akan pernah sampai meninggalkan kita ya Umi. Masya Allah. Jazakillah khair untuk ilmu yang sangat bermanfaat ini Umi. Semoga ilmu yang Umi sampaikan bisa mengalir terus pahalanya ke Umi dan keluarga. Semoga Amin. kita juga yang mendengarkan ilmu Umi hari ini bisa merealisasikannya di dalam kehidupan supaya kita bisa menjadi hamba Allah yang makin Allah cintai ya Umi ya. Amin. Duh, Amin ya mohon rabbal maaf alamin. Umi, Sofi benar-benar jadi kayak langsung muhasabah ini mah. Baik. Gak apa-apa Teh. Umi juga kan sama nangis kok. Masya Allah. Menangisi kebodohan kita yang selalu ingin ngurusin urusan kita sendiri. Iya Umi. Baik, Umi langsung ke pertanyaan ya. Iya, mangga silakan Teh. Bacakan salah satu pertanyaan dari Teh Yanti. Bismillah, afwan Umi izin bertanya, ikhtiar yang saya lakukan, yang selalu saya lakukan mendoakan anak untuk takdir terbaiknya. Seiring berjalannya waktu, apa yang saya doakan ternyata di luar harapan saya. Karena segala hal yang memicu saya marah, kecewa, dan putus asa untuk menasehati anak. Pada akhirnya hanya bisa berdoa dan mendoakan Allah memberikan ampunan dosa-dosa yang anak saya lakukan. Afwan Umi, saya membaca kutipan hadis, barang siapa melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya, dan jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Kalau hanya hati, saya mendoakan, apakah saya termasuk yang imannya lemah Umi? Jazakillah khair. Baik, ya izin Umi jawab langsung ya Teh Yanti. Masya Allah.
kita ini sebagai seorang ibu tentunya ingin sekali yang terbaik untuk anak kita. Karena itu adalah bagian kasih sayang kita kepada anak kita. Kita seolah tahu mana saja yang terbaik yang kita berikan kepada anak, yang kita pilihkan kepada anak. Kita seolah tahu betul mana yang terbaik. Tapi apakah yang terbaik itu anak kita pun mengerti? Itu yang menjadi pertanyaan. Apa yang kita harapkan, apakah sama dengan yang anak harapkan? Ketika siapapun dari manusia marah, kecewa, putus asa, mungkin di sini sih letak Allah sedang menginginkan bagaimana kita tawakal 100% kepada Allah. Tadi ya Umi bilang bahwa kasih sayang Allah itu lebih besar daripada kasih sayang ibu kepada anaknya. Kita tahu seberapa sayang kita ke anak dan apa yang kita lakukan kepada anak. Coba ya ibaratnya kita jujur saja deh. Saya pribadi sebagai seorang ibu jujur kepada diri saya. Saya juga sering kali memaksakan kehendak saya kepada anak. Tanpa saya pernah bertanya, kenapa kamu begini? Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu pikirkan? Apa yang ada dalam hatimu? Apa yang membuatmu gelisah? Ya, karena tadi kita ini kan juga ya gini, kita ibaratkan kita ini adalah anak, Allah tuh ibu. Ketika Allah menginginkan A, Allah menginginkan B, Allah menginginkan C, apakah kita selalu menerima? Apakah kita selalu mengatakan oke tanpa bertanya, tanpa merasa harus punya hak, tanpa merasa bahwa punya hak untuk berargumen dan sebagainya. Ya, kayak gini, kita itu sebagai hamba sering lupa bahwa Allah lebih tahu daripada kita. Sama seperti sebenarnya anak mungkin sering lupa mana yang terbaik buat dia. Sering lupa yang terbaik buat dia itu bukan berarti versi dia saja, ada orang tuanya. Ya, ya mungkin di sini kita muhasabahnya. Boleh jadi mungkin ada hal-hal yang belum terkomunikasikan dengan baik. Kalau itu kita sudah bicara dari hati ke hati, ya, kita sudah melakukan berbagai macam cara, ya, untuk memahamkan kepada anak bahwa yang Umi lakukan tuh, yang Ibu lakukan tuh, ini buat kebaikan kamu. Tapi kan selalu kebaikan itu teh tidak dianggap baik, boleh jadi sama anak. Sama seperti kita. Yang Allah kasih buat kita kebaikan teh sering banget di mata kita itu adalah ujian yang Allah kasih. Sering misalnya ketika Allah memberikan masalah kepada kita bertubi-tubi terus. Kita marah sama Allah. Kok gak selesai-selesai sih masalah yang dikasih? Capek kata kita. Padahal bagi Allah masalah bertubi-tubi yang Allah berikan kepada kita itu karena kita tuh supaya kita baik. Allah menginginkan kita jadi baik gitu. Kita mungkin sering ngomel, meminta, berharap, ya, memberikan target kepada anak. Tapi kan belum tentu anak itu merasa bahwa itu kebaikan buat dia. Ya, kalau kita melihat kemungkaran, lalu kita tidak bisa mengubah dengan tangan dan lisan kita, lalu hanya kita bisa rubah dengan hati. Iya, konteks hadisnya itu adalah selemah-lemahnya iman. Lalu kalau pertanyaannya, apakah iman saya lemah? Walau alam teh, Umi juga tidak pernah bisa mengatakan iman Umi kuat. Tadi, kita ini bukan kita yang kuat, tapi Allah yang maha kuat.
Ya, kalau ibaratnya gini, iman saya tuh kuat apa lemah sih? Kalaupun kita merasa bahwa iman kita lemah, ya Allah ternyata iman saya lemah. Saya kok ketika melihat kemungkaran gak bisa merubahnya dengan tangan, dengan lisan. Saya cuma bisa apa? Merubah dengan hati, dengan berdoa, mungkin dengan ngedumel, dengan merasa menolak dan sebagainya, merasa nggak nyaman. Apakah ini iman saya lagi lemah atau iman saya memang lemah ya Allah? Justru di situ mungkin momen Allah pengen kita lebih tawakal kepada kepada Allah. Bismillah ya teh ya. Apapun yang terjadi kepada anak teteh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya ke dalam hati anak teteh supaya kebaikan-kebaikan itu datang kepadanya. Hari ini bagaimana kita mentawakalkan kepada Allah? Ini bukti bahwa kita ini hamba yang lemah. Kita udah ngomong, kita udah nasehatin, kita udah melakukan berbagai macam ikhtiar, bahkan mendoakan dan sebagainya. Tapi kok belum ada hasil. Nah, disinilah kita diminta untuk tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, saya serahkan segala urusan anak hamba ini kepada Engkau. Karena hamba sadar sesadar-sadarnya, hamba yang lemah ini tidak bisa mengaturnya, tidak bisa mengurusnya, tidak bisa menjaganya. Maka hamba serahkan segala hal yang berkaitan dengan anak hamba ini ya Allah kepada Engkau. Dan berikan hamba petunjuk, apalagi yang harus hamba lakukan. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan ya Teh Yanti ya. Kita doakan bersama mudah-mudahan nih, Masya Allah. Ada 20 hari terakhir. Kita masih punya 20 hari sampai Ramadan ini selesai. Doakan anak teteh di setiap waktu mustajab di bulan Ramadan ini. Ya, misalnya di saat kita mau berbuka. Jadi mau berbuka tuh begitu azan, jangan dulu langsung minum, jangan dulu langsung makan. Doa dulu, berdoa dulu. Doakan yang terbaik untuk anak teteh. Termasuk jangan juga dilewatkan doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana fataqabbal doa. Gitu ya Teh Yanti ya. Wallahu alam bishawab. Ya, alhamdulillah semoga terjawab untuk Teh Yanti. Selanjutnya, apakah Teteh ada pertanyaan lagi untuk Umi, bisa langsung raise hand? Silakan Teteh, masih ada waktu sedikit lagi. Ada, langsung aja. Ada Teh? Ada Kalau kayaknya Teh Sofi. ada, oh ya, Teh Novia. Teh Novia Putri ya. Teh Mangga, silahkan langsung on mic-nya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Waalaikumsalam warahmatullah. Jazakillah khair untuk ilmunya hari ini. Masya Allah, tabarakallah ya, Mi. Yang ingin Via tanyakan, Mi, tentang tawakal ini ya, Mi ya. Ternyata settingannya tuh nggak bisa istiqomah ya, Mi. Maksudnya ada momen di mana kayak, kepleset gitu ya, Mi ya. Dari bab tawakal ini gitu. Nah, ini Via ingin tanya Umi, apakah ada asbabul wurudnya atau kisah di balik hadis ini, Mi? Hadis yang tentang eh yaitu yang paling kan ketika dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah ditanya tentang wanita yang paling baik. Beliau menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, menaati suaminya jika diperintah dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Nah, yang pengen Via tanyakan itu tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Nah, ini apakah ada kisah di balik hadis ini gitu ya, Mia? Atau
eh tidak dan bagaimana sebenarnya Mi, batas tidak menyelisihinya itu, maksudnya yang termasuk ke tidak menyelisihi itu yang seperti apa gitu Mi? Karena kan dalam berumah tangga ya Mi ya, kadang gitu ada perasaan sebagai istri tuh, sebagai ibu gitu ya, eh semua tuh seakan bergantung sama kita gitu ya Mi ya. Tapi giliran kita mau bergantung, kok susah gitu. Nggak ada yang bisa digantungin gitu ya Mi ya. Makanya balik lagi harus menggantungkan kepada Allah gitu. Nah, Mi, bagaimana caranya, yang kedua gitu ya pertanyaan, bagaimana caranya agar kita sebagai ibu, sebagai istri untuk menjaga tawakal ini gitu Mi, bahwa kita jadi ibu juga karena Allah gitu ya, kita bisa melakukan tugas sebagai ibu dan istri juga karena Allah gitu ya Mi. Nah, untuk menjaga itu tuh gimana sih Mi gitu Mi? Jazakillah khairan Masya Allah, banyak. Masya Allah. Taib, taib. Oke, kalau pertanyaannya tentang tadi apakah ada asbabul wurud, sepertinya, pastinya gitu ya Teh. Semua yang namanya hadis itu pasti ada asbabul wurudnya. Ya, walaupun misalnya kisahnya tidak spesifik gitu ya. Tapi hadis ini setahu Umi itu adalah apa ya, ibaratnya hadir dari pertanyaan-pertanyaan eh, para sahabat. Karena ya kita tahu lah ya, hidup hidup sahabat juga misalnya gini, kehidupan pribadi sahabat itu samalah kayak kita gitu. Yang rumah tangga itu ada konflik dan sebagainya. Lalu karena mereka merasa bahwa Al-Quran ini Islam ini sebagai nafas hidup mereka, maka mereka tuh pengen bertanya yang sebelumnya mereka tuh gak tahu gitu ya konsep rumah tangga yang diatur oleh Islam. Karena mungkin mereka selama ini berumah tangga sebagaimana kebiasaan gitu ya, bener gak? Sebagaimana kebiasaan. Seperti kita lah sekarang gitu ya. Kita juga kan berumah tangga itu kayak sesuai kebiasaan kan. Ibu biasanya begini, ya udah kita ikutin, betul? Ya kita ikutin kan. eh Misalnya ya perempuan ya biasa di Indonesia, perempuan yang biasa ngerjain kerjaan domestik ya udah gitu, perempuan yang melakukan. Kita kan sering juga seperti itu. Nah, oleh karena itu, tadi karena kecerdasan para sahabat ya, karena mereka tahu di hadapan mereka ada Rasulullah, ya segala sesuatu ditanyain. Bahkan untuk sampai permasalahan rumah tangga gitu ya. Nah, oleh karena itu, sahabat pun nanya sama Rasul tentang konsep rumah tangga. Dan yang diucapkan oleh Rasul tentang perempuan begitu. Ya, jadi apa namanya, si perempuan itu disebut perempuan terbaik kalau dia menyenangkan hati suami. Ya, terus tidak menyelisihi diri dan pada harta itu maksudnya gini. Si dirinya tuh tepi omongan, ya gimana ya? Tes ya. Dirinya tuh tepi omongan itu sikapnya, tingkah lakunya, ucapannya itu tidak tidak jadi hal yang membuat suami itu ngomel, suami itu komentar gitu ya. Tapi omongan lah, tapi careken gitu. Nah, dan spesifik juga tentang harta. Nah, di situ spesifik tentang harta itu karena kan ibaratnya para laki-laki itu keluar, entah dia jihad, entah dia perang, entah dia niaga, yang kalau ibaratnya mereka melakukan perjalanan niaga, mereka itu akan menghabiskan waktu berbulan-bulan gitu kan di luar rumah. Maka dari situlah gitu ya, apa ya, para perempuan yang jagain. Nah, soal harta juga jadi bukan hal yang di apa ya, jadi masalah kayak kemana uang saya, kamu kemanain itu. Jadi segala sesuatu yang ada pada perempuan, kalau dia ingin jadi perempuan terbaik adalah bagaimana dia itu mengambil hati suaminya. Hadis ini tuh kayaknya tuh ya cocok dijelaskannya itu dengan bait-bait khairun nisa. Ya,
Kalau kita ngejelasin bait-bait khairun nisa, kita bakal nyangkut ke hadis ini. Hadis ini bisa dijelaskan dengan bait-bait itu. Ya, pertanyaan Teteh itu kan tentang cerita ya. Nah, kalau masalah cerita, mah Umi secara spesifik ceritanya eh apa ya? Lupa ya, belum dapet. Namun memang ketika itu kondisinya sama ya. Orang-orang Arab tuh juga bukan berarti habit mereka di rumah tangga itu adalah Masya Allah yang wah gitu ya. Sudah pada tempatnya tidak ya. Yang mana terjadi apa. Sama seperti layaknya kita juga di rumah tangga di Indonesia dan sebagainya gitu ya. Ada aja kan, itu banyak faktor yang mempengaruhi gitu ya. Allah alam. Nah, kalau pertanyaan yang kedua tentang tawakalnya kita ya sebagai seorang eh apa ya, sebagai seorang ibu ya. Ini apa ya? Ibaratnya gimana ya? Itu tuh tawakal itu amalan hati, Ahwat. Jadi yang namanya amalan hati itu mesti diapain? Mesti dilatih. Dan juga penentunya adalah hati. Ya, jadi mungkin ya singkatnya mah gini, semakin hati kita ini sehat, primalah hatinya. Yang namanya amalan hati itu gampang buat dia. Jadi tawakal semakin mudah, sabar semakin mudah, ridho semakin mudah. Jadi dia harus bersih hatinya. Semakin bersih hati kan kuat. Semakin kuat dia itu performanya bakal oke, bakal melesat. Sama ibaratnya gini, sama kayak tubuh kita. Tubuh kita kalau lagi fit, kita ibaratnya gini, tubuh manusia kalau lagi fit-fitnya, kan dia mungkin kalaupun diminta untuk berlari, dia bisa lari kencang. Tapi kalau tubuh manusia nggak lagi fit, kira-kira dia diminta untuk lari kencang 5 kilometer, dia nggak mampu. Nah, itu berarti semakin kita ingin amalan hati kita ini bagus, semakin kita harus menjaga hati dan jiwa kita. Tapi Masya Allahnya si jiwa dan hati kita itu sering dipermainkan oleh setan. Karena memang yang membuat apa ya, fluktuatifnya seorang perempuan itu kan di perasaannya. Nah akhirnya perasaannya yang disasar. Ya gitu. Ini pembahasan tawakal. Hmm, ini memang di tema malam ini, di tema malam ini, di tema pagi ini Umi nggak ngebahas masalah tawakal ya. Kayak Umi cuma ngebahas bahwa Allah itu al-wakil dan kita mesti tawakal. Umi memang tidak membahas tawakal secara utuh ya di sini. Eh, Tawakal, kata Imam Ibnu Qayyim, tawakal yang paling baik itu tawakal dalam kewajiban memenuhi hak kebenaran, hak makhluk, hak diri sendiri, ya, yang paling luas dan yang paling bermanfaat itu tawakal dalam mementingkan faktor eksternal dalam kemaslahatan agama, ya, dan tawakal itu tergantung hasrat dan tujuan. Ya kita nggak mungkin bisa tawakal ke Allah kalau hasrat dan tujuannya nggak jelas. Ya gitu. Jadi ya mungkin pembahasan tawakal tuh perlu waktu lagi Teh Via. Ya kita nggak mungkin cukup. Tapi mungkin sementara Umi bisa katakan. Terus gimana Mi biar kita sebagai perempuan, sebagai istri, sebagai ibu, tawakalnya tuh bisa terus istiqomah. Terus aja karena kalau tadi, kalau katakan kadang on, kadang off, itu tuh karena kita manusia. Udah selesai sih jawabannya itu. Kita on off itu karena kita manusia. Kita bukan malaikat. Kita bukan malaikat. Tapi justru di situ letak perjuangannya. Semakin kita melawan hawa nafsu kita gitu ya. Semakin kita lawan tuh hawa nafsu.
semakin pada akhirnya kebaikan yang lebih dominan. Ya, sisi baiknya yang lebih dominan. Jadi sekarang mah kita berusaha untuk membersihkan jiwa kita dulu. Dengan apa sih? Ih, Ramadan tuh waktu kita ngebersihin hati kita loh, jiwa kita. Karena apa? Di di kitab Tazkiyatun Nafs karya Said Hawa kan disebutkan bahwa tazkiyah itu dengan amal solih. Ya, dengan amal solih. Semakin kita beramal solih, semakin kita mendapatkan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hati kita bersih, jiwa kita bersih, sabarnya gampang, tawakalnya gampang gitu. Gitu. Bukan berarti saya mengatakan orang yang diuji itu dia imannya kurang ya. Kita tahu ujian para nabi dan rasul, masya Allah, dar banget, melebihi kita bahkan ujiannya. Ya, kalau kita ngerasa, aduh, apa saya ini memang banyak dosa gitu. Ini sambil saya jawab yang pertanyaan Teh Aisyah Mutia ya. Malu, ya Allah, aku teh malu banyak dosa, ngerasa nggak pantas gitu ya. Terus apa yang harus kita lakukan supaya kita ini nggak ngerasa putus asa dengan rahmat Allah? Selalu ingat bahwa Allah itu Ghafurur Rahim. Kata-kata Ghafurur Rahim tuh sering banget ya, bener gak? Kita cari di Al-Quran, kita coba cari deh di Al-Quran. Banyak banget kata-kata Ghafurur Rahim, bener gak, Ahwat? Ya, kata-kata Ghafurur Rahim tuh banyak banget. Yang itu teh berarti Allah teh memang Maha Pengampun. Terus Rohim, pengampunannya itu di apa ya, disandingkan dengan rahimnya Allah. Jadi kalaupun Allah itu mengampuni kita, ampunan Allah itu disertai dengan kelembutan Allah. Jadi Allah tuh ngampuni kita juga nggak dengan kemurkaannya gitu. Nah, ya, terus yakini itu bahwa Allah itu Al-Ghafur. Kalau kita nggak pantas merasa dekat sama Allah, sebenarnya itu adalah salah satu bentuk kita merendahkan Allah, Teteh. Karena apa? Karena Allah tuh janji sudah mengampuni semuanya, siapapun apapun dosanya. Terus kalau kita merasa putus asa, ngerasa gak pantas, kita seperti seolah lagi berkata, "Engkau bohong ya Allah, aku ngerasa engkau tidak akan mengampuniku." Gitu. Jadi apa? Yakinkan di sini. Terus afirmasi di dalam hati kalian. Sebutkan, ucapkan, yakinkan, pikirkan gitu ya. Di hati, di lisan, di otak kalian gitu. Bahwa Allah itu membentangkan ampunannya seluas dan sebesar mungkin. Ya, jadi jangan sampai kita malah berkata, kecuali dosaku itu lebih besar daripada ampunanmu. Enggak. Ya, kalau Allah memerintahkan kita untuk bergegas menuju Allah, jangan sampai kita ini berkata, iya tapi cuman hamba-hambamu yang baik dan soleh. Kalau saya mah nggak pantas untuk mendekat kepadamu ya Allah. Enggak, benar-benar teh, perasaan ini tidak boleh ada dalam diri kita. Karena apa? Karena perasaan ini malah jauh lebih berbahaya dari dosa-dosa itu sendiri. Ya, karena apa? Karena kita berprasangka buruk kepada Allah. Ingat-ingat ini aja Teh Aisyah Mutia. Hanya Allah yang tidak pernah melihat masa lalu Teteh. Jadi apa? Mendekatlah. Kalau pertanyaannya bagaimana supaya saya tidak putus asa dari rahmat Allah, ingat ini. Hanya Allah yang tidak melihat masa lalu Teteh. Jadi apa? Mendekat. Mendekatlah sama Allah. Mintalah ampun kepada Allah. Jangan pernah merasa bosan untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi Masya Allah, ya, Ramadan itu kayak semacam bulan pengampunan, bukan semacam ya, bulan pengampunan gitu. Jadi ini waktunya kita buat semakin yakin bahwa Allah itu akan mengampuni kita seberapa besar pun dosa kita, seberapa apa ya, seberapa hinanya kita misalnya
Pokoknya mah udah kayak ada di titik paling paling inilah. Toh teteh itu kita semua yang ada di sini juga. Kenapa? Antuna itu nggak sebentar Ahwat, harus dicek. Antuna itu kan tidak melakukan dosa sebesar atau sekuat dosanya Firaun nggak sih? Bener nggak? Kalian tuh kan nggak ngaku Tuhan ya. Segimana gimana pun kalian, kalian tuh kan nggak ngaku Tuhan. Bener nggak? Ya, kalian tuh nggak ngaku Tuhan. Tapi Allah tuh kepada Firaun aja sejatinya mau mengampuni, nawarin ampunan. Cuman Firaunnya nggak gercep ngambil ampunan Allah itu. Ya sekarang mah oke, kita harus gercep ngambil ampunan Allah itu. Ya, jadi tadi supaya Teteh nggak apa ya merasa tidak putus asa dengan rahmat Allah, selalu ingat kata-kata bahwa Allah itu tidak melihat memandang masa lalu saya, apa yang sudah saya lakukan, Allah tuh nggak lihat itu. Jadi saya tetap pantas untuk mendekat kepada Allah. Jika hari ini bisa dekat sama Allah, besok juga bisa dekat dengan Allah, dan seterusnya kita selalu bisa dekat dengan Allah. Ya, kebahagiaan apalagi coba yang dicari oleh seorang pecinta melebihi kedekatannya dengan yang dia cintai. Jadi selalu dekatlah kepada Allah sebagai bentuk cinta kita kepada Allah. Ya, selalu katakan bahwa Allah itu Maha Pengampun, saya tidak akan putus asa. Karena apa? Karena rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, wallahu alam. Ya baik, Alhamdulillah jazakillah khair Umi. Untuk Teh Aisyah, Alhamdulillah sudah langsung terjawab ya oleh Umi. Sebelumnya Teh Awani, Afwan, kita ke pertanyaan yang ada di kolom komentar terlebih dahulu. Ini ada dari Teh Resi, dari Sumedang. Langsung Sofi bacakan ya Umi. Enggak. Assalamualaikum Umi, aku sering mendapat pengalaman maaf Umi. Iya ya. Aku sering mendapatkan pengalaman perihal mendoakan anak. Contohnya saat mendoakan dengan sungguh-sungguh agar dia menang kejuaraan. Misalnya malah yang terjadi sebaliknya kalah gitu ya. Tapi kalau dibiarkan atau akunya biasa aja nggak sungguh-sungguh berdoa malah menang. Sampai akhirnya kadang aku ada perasaan dan mikir, apa aku nggak usah doain aja ya biar menang lagi. Dan hal itu cukup sering terjadi. Tolong pencerahannya Umi. Sofi juga Umi kadang kalau mau tanding suka kayak gitu. Oh gitu, oke. Masya Allah, ini kayak kayak gini. Walau alam ya, walau alam. Kenapa sih bisa begitu walau alam? Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu karena ibaratnya saya tidak bisa membaca maksud Allah tuh apa gitu ya. Kenapa bisa begitu? Tapi konsep doa yang selama ini apa ya, Umi Umi baca gitu ya. Umi ingat ada dalam mindset Umi gitu ya. Terus apa apa yang Umi terima dari buku-buku gitu ya tentang konsep doa. Itu malah kebalikan sebenarnya ya. Maksudnya malah kebalikan. Tapi wallahu alam boleh jadi ya disinilah apa mungkin kita sebut yang kita sebut sebagai tablis iblis, tipu daya setan. Mungkin setan tuh lagi pengen membuat kita ragu sama yang namanya doa gitu. Ya, terus kalau kalau nggak doain menang, kalau didoain kalah, kita coba lagi. Siapa tahu menang sama kalah itu sebenarnya biqadarilahnya tuh ibaratnya gini. Kondisi itu bakal menang, kondisi ini bakal kalah. Tapi kondisi itu ditunggangi oleh setan, oleh iblis untuk membuat kita ini apa ya ragu gara-gara doa. Jadi kesempatan nih kata setan teh. Saya buat dia ragu sama berdoa supaya dia meninggalkan doa dan merasa bahwa dengan dia tidak berdoa malah mendapatkan kebaikan.
Ya, jadi apa yang harus dilakukan? Coba lagi deh, coba lagi kayak ya udah tetap berdoa apapun kondisinya. Mau menang, mau kalah, wah di situ manajemen hati kita. Menangnya kalah itu biqadarillah, bukan karena doa saya. Bukan karena saya doa jadi kalah. Terus yakinkan itu. Karena kayaknya konsep konsep yang itu kayak menyelisihi banget gitu. Menyelisihi dengan konsep doa yang disampaikan oleh Rasulullah gitu. Ya, ya saya nggak tahu ya, tapi mudah-mudahan gitu, mudah-mudahan ini tuh ya kita tuh lagi diuji sama Allah tentang keyakinan kita tentang doa gitu aja. Jadi apa yang bisa Teteh lakukan, yang bisa Teh Resi lakukan, pertama eh, ha- terus tepis segala pikiran negatif tentang doa. Karena doa itu kan Rasul sendiri mengatakan senjata sebagai umat Islam. Umat Islam itu dikasih senjata yang paling canggih yaitu adalah doa. Kan gak mungkin dong yang namanya senjata canggih meleset gitu ya. Terus untuk menambah keyakinan, cari segala konsep tentang doa yang disampaikan oleh Rasul. Ya, Rasul tuh ngebahas apa sih tentang doa tuh? Cari sama Teteh. Baca itu murojaah lagi dan terus yakini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Umi, kita langsung ke pertanyaan yang terakhir dari Teh Awani. Mangga langsung on mic aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, Jazakallah khair untuk ilmunya hari ini. Masya Allah, sangat mengandung bawang. Tadi awalnya juga dengerin sambil membersamai si kecil gitu ya, Umi ya. Dan baik banget ya Allah tuh maha baik banget. Dengan segala pertolongannya, nikmatnya, kekuatannya buat kita semua gitu. Terutamanya kalau kita tuh diberikan ketenangan dan qanaah, rasa cukup dalam diri gitu. Kayaknya tuh baik banget Allah tuh. Bahkan hal-hal yang gak kita minta tuh Allah tuh kasih lebih gitu. Nah, di sini yang pengen awal ditanyain tuh gimana ya ya cara kita untuk bisa menempatkan rasa qanaah di dalam diri kita dengan ambisi kebaikan di dalam diri kita. Karena jujur semenjak menjadi ibu, aku itu ngerasa um, perlu sekali manajemen untuk bisa menempatkan ambisi-ambisi itu. Banyak kayak hal-hal yang kayaknya tuh aku tuh bisa loh kayak gini 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 gini, aku bisa berdampak luas sekali begini begini begini, tapi ketika kita melihat amanah utama kita menyadari gitu ya, kita seorang ibu sebagai istri itu tuh kayak bentar, tahan dulu, kamu cukup di sini dulu, Nay, kamu cukup di sini dulu, kamu ingat nanti kamu tuh di akhirat tuh ditanya ini itu tuh, di situ tuh apa ya, bertentangan di hati ini gitu loh, kayak menempatkan qanaah dan juga ambisi itu sendiri tuh harus seperti apa gitu. Yang harapan itu semoga kita semua tuh bisa jadi teladan yang baik untuk anak-anak kita. Itu Om Jazakallahu khair sebelumnya. Insya Allah ini membicarakan konsep qanaah tuh kayak tadi nih pertanyaan Tevia ya. Tevia ngomongin bertanya tentang tawakal. Sekarang eh Teh Awan nanya soal qanaah. Itu pembahasannya bisa satu sesi kajian subuh kita gitu ya. Kalau kita mau ngomongin masalah itu tersendiri. Tapi gimana sih supaya kita ini bisa menekan antara qanaah, menyeimbangkan antara qanaah dengan ambisi diri kita. Kita mesti belajar gas sama rem. Kapan kita harus ngegas ambisi kita, kapan kita harus ngerem dengan qanaah. Ya, ini tentu apa ya, bukan hal yang instan ya. Perlu keahlian dan keahlian itu perlu dilatih. Ya, perlu dilatih. Dilatihnya dengan apa? Ya, Umi tuh nggak akan pernah bosan dengan ucapan ini, dengan tips ini kayak itu lagi sih kok jawabannya itu lagi ya. Umi nggak akan pernah bosan dengan jawaban ini bahwa semua itu ya ditentukan oleh ilmu, yang ilmu itu menghadirkan iman. Dari ilmu menghadirkan iman, dan untuk mendapatkan iman kita perlu ilmu. Nah, bahan bakar kita untuk bisa
ngegas itu ilmu itu ya. Jadi mudah-mudahan ibaratnya gitu. Karena apa? Kita manusia itu seperti handphone ya, nggak bisa nggak dicas seumur hidup. Jadi tetap harus dicas terus. Makanya perkara ilmu itu kan kalau perlu diabsen lah ya. Kalau perlu diabsen kan tentang ilmu itu banyak sekali hadis. Di Al-Quran juga ada yang kita tahu kayak gimana ilmu itu mengangkat derajat kita. Bagaimana ilmu itu menjadi eh apa ya, penopang kita gitu. Jadi ya bertambah ilmu, kita bertambah punya kekuatan, punya bahan bakar buat bisa ngegas. Karena dengan itu kita tahu kapan kita ngegas, kapan kita ngerem. Dan satu lagi, mungkin ini yang jangan sampai kita lupa, yang berkaitan dengan bahwa Allah Al-Wakil. Jadi apa? Kita gaspol aja, kita ngegas, itu sebagai ikhtiar kita. Setelah itu hasilnya kita serahkan ke Allah. Itu bentuk tawakal kita. Jadi kayak misalnya kita lagi punya ambisi ini. Oke, kita hitung. Ya, misalnya bukan kita tentukan ambisi kita apa. Kita mau ngapain? Kita sudah tentukan. Setelah itu ya kita ngegas. Lalu kalau kita dapat sandungan, misalnya polisi tidur kah, lubang kah, nah kan itu pasti otomatis kita bakal ngerem. Nah dari situ nggak lupa sama konsep konaahnya. Oh ya, sudah berarti kecepatannya harus mulai saya pelanin, dikurangin kecepatannya. Ini udah cukup. Nggak apa-apa, nggak mesti buru-buru, jangan ngegas terus, ada lubang. Kalau ngegas terus nanti jatuh. Jadi nggak apa-apa, kita punya ambisi. Manusia diciptakan oleh Allah dengan ambisi. Tapi keimanan kepada Allah yang menghasilkan qanaah itu yang menjadi remnya. Gitu ya. Jadi gimana nih supaya bisa qanaah dengan ambisinya itu stabil? Ya tadi, jangan pernah merasa cukup dengan apa yang sudah kita dapatkan hari ini dari yang namanya ilmu. Belajar terus, ya, kapanpun, dimanapun terus belajar, kepada siapapun terus belajar. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan belajar kita itu sebagai wasilah. Allah mudahkan kita qanaah, Allah mudahkan kita tawakal, Allah mudahkan kita sabar gitu ya. Jadi kita tuh cuman melakukan ikhtiar, yang ikhtiar itu jadi wasilah gitu saja. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua ya. Amin ya Rabb. Qanaah itu hadir dari kita ngerasa, ya tadi ngerasa bahwa oh ini batas yang Allah kasih deh buat saya. Oke cukup gitu ya. Apalagi untuk urusan dunia ya, kita harus memperbanyak qanaah kita. Kayaknya perlu ada pembahasan tentang tawakal tersendiri, perlu kita bahas juga tentang qanaah tersendiri sepertinya ya. Tapi mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Insya Allah kita akan bahas di kesempatan yang akan datang. Walaupun nanti di Senin itu kalau nggak salah Umi bahas sabar kalau nggak salah ya. Sabar, syukur. Syukur. Iya. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya Teh Sofi. Ya, Umi, jazakillah khair. Alhamdulillah, Teteh semoga terjawab pertanyaannya ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk antusiasnya yang sangat luar biasa pada pagi hari ini. Alhamdulillah, ilmu yang Umi sampaikan ini benar-benar daging banget ya, Masya Allah. Izin untuk memberikan kesimpulan sedikit, karena sebetulnya semuanya juga sudah Umi ini ya, kesimpulan semua gitu, muhasabah semua. Tapi insya Allah semoga bisa menjadikan diri kita semakin cinta sama Allah. Semoga kita selalu tetap melibatkan Allah dan selalu menggantungkan diri hanya kepada Allah. Insya Allah ya. Alhamdulillah, Masya Allah.
pagi ini sudah mendapatkan ilmu ya dari Umi yang sangat bermanfaat. Izin untuk saya akhiri kajian subuh pada hari ini. Jazakillah khair Umi sekali lagi untuk ilmunya, dan jazakillah khair untuk teteh-teteh semua yang sangat antusias untuk menimba ilmu. Terima kasih juga kepada kolaborator yang sudah support acara hari ini. Terima kasih juga kepada media partner bersama Bermakna, Tulisan Ensa, dan Happy Bandung. Mari kita tutup dengan hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma Subhanallah wa bihamdika asyhadu Amin. astaghfirullah wa atubu ilaih. Amin. Semoga terus mengalir ilmu untuk kita semua. Semoga terus mengilmui diri. Insya Allah kita akan bertemu 10 hari ke depan lagi. Masya Allah, tidak terasa ya. Insya Allah. Insya Allah ya Umi. Semoga Umi juga selalu Allah jaga kesehatannya. Amin, Supaya bisa amin. mengiringi kita semua yang sangat membutuhkan ilmu-ilmu itu. Insya Allah saya atas nama panitia yang bertugas, mohon maaf juga apabila ada penyampaian kata yang salah. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.